Bikin ulah lagi, Kupsu Edi kabur saat dikunjungi anggota DPR RI. Banyak pengaduan warga Sumut, gubernurnya malah kabur, lari dari tanggung jawab. Mungkin Wagub ada pekerjaan yang lain sehingga Sekda yang menanganinya. Tapi kita mau bahas sama siapa yang pengambil keputusannya tidak ada. Jadi kami akhirnya Komisi 2 menyepakati ya untuk tidak meneruskan pertemuan ini. Ya ini apa namanya ya kami merasa tidak dihormati datang ke sini, padahal kami membicara tentang satu agenda penting nasional. Dan saya bisa mengatakan bahwa sepertinya pemerintah Sumatera Utara ini nggak serius ngurusin pemilu, gitu ya. Dianggap biasa-biasa saja di pemilu ini. Padahal ini berkaitan dengan kepentingan mereka. Tahun 2004 itu kan ada pilpres, pileg dan pilkada. Saya juga punya hak untuk tidak menjawab. Saya menghormati akan tidak menjawab, Pak. Saya tak perlu cerita panjang kepada operator Kompas. Bukan kepada Kompas, Pak, pada publik. Anda sepertinya terlalu berlebihan bertanya. Oh, saya belum nanya ini. Memang saya dari kemarin begini, pekerjaan ini mana yang menjadikan prioritas. Saya tak tahu juga ada kabar ini. Saya dari kemarin saya harus menghadap presiden. Ada kegiatan yang diambil oleh presiden dan menteri, sehingga saya harus hadir. Nah di sini diserahkanlah kepada Sekda dan mungkin Wagub ada pekerjaan yang lain sehingga Sekda yang menanganinya. Tapi mereka menolak. Kalau menolak kan hak dia, kan nggak bisa kita paksa juga. Seperti dilansir dari laman detik.com, pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi batal digelar. Penyebabnya, Edi yang sudah dijadwalkan hadir ternyata absen. Edi hanya diwakili Sekda Sumut Arif S. Trinugroho. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin kunker itu pun merasa sangat kesal. Ia menilai absennya Edi sama dengan tidak menghargai mereka. Kunker ke Sumut, kata Doli, dalam rangka mengetahui sejauh mana persiapan daerah untuk menghadapi pemilu serentak di 2024 mendatang. Kata Doli, pada Kamis 2 Maret 2023, kami ingin melihat langsung bagaimana setiap daerah itu persiapan yang dilakukan seperti apa dan sejauh mana mereka siap menghadapi pemilu yang pemilu 2024 itu kan pemilunya sangat kompleks. Pembahasan itu dinilai penting oleh mereka sehingga pimpinan Komisi 2 DPR RI hadir semua bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hedi Lugito. Karena pentingnya pembahasan tersebutlah membuat mereka mendatangkan Hedi. Kata Doli dengan ekspresi yang sangat kecewa. Oleh karena itu kami hari ini 3 pimpinan Komisi 2 hadir semua. Saya Ketua Komisi, kemudian Pak Junimart yang kebetulan dua-duanya berasal dari Sumatera Utara, ada Pak Saan, ada beberapa anggota yang lain mengundang semua elemen yang terkait soal persiapan pemilu, bahkan didampingi oleh Pak Hedi DKPP. Ini baru pertama loh Pak Hedi selaku Ketua DKPP hadir bersama dengan yang lain. Apalagi kata Doli, Sumatera Utara termasuk yang memiliki pengaduan terbanyak soal permasalahan etik penyelenggaraan pemilu. Namun, gubernur, wakil gubernur, kepala daerah, hingga komisioner KPU dan Bawaslu yang mereka undang tidak ada yang hadir. Gila bukan? Kata Doli, nah mereka datang ke sini karena memang selama ini Sumatera Utara termasuk kasus yang paling banyak pengaduannya. Nanti Pak Hedi bisa jelaskan secara detail. Jadi sebetulnya banyak masalah di Sumatera Utara ini. Tapi yang kami sayangkan, kami lihat tidak ada. Pak Gubernur tidak hadir, Wakil Gubernur juga tidak ada. Semua kepala daerah yang kita undang satu pun tidak ada. Bahkan komisioner KPU dan Bawaslu dari pusat pun tidak ada. Namun karena tidak adanya yang pihak terkait yang hadir, maka pertemuan tersebut akhirnya dihentikan. Sehingga Doli menuding Pemprov Sumut tidak serius mengurusi pemilu serentak 2024. Ia berkata, jadi tidak ada yang dibicarakan pada akhirnya. Padahal masalahnya banyak. Masalahnya begitu banyak di Sumut. Tadi saya juga datang ke sini buka WA teman-teman DPR juga menyampaikan ada masalah soal anggaran pemilu. Mau dibahas sama siapa? Yang pengambil keputusan tidak ada.
Saat disinggung terkait tadinya Sekda Sumut yang mewakili Gub Suedi, Doli menyebutkan hal tersebut tidak bisa sebab menurutnya penanggung jawab utama adalah kepala daerah. Ia menjelaskan terkait dengan kunker tersebut sudah jauh-jauh hari dijadwalkan sehingga Doli menegaskan mereka tidak hadir serta-merta begitu saja tanpa ada jadwal. Doli berkata, "Udah surat, ini kan agenda sudah dijadwalkan lama dan kami kan datangnya secara resmi. Semua prosedur dilalui. Ada undangan, diterima atau tidak. Gak mungkin kan kami datang nyelonong-nyelonong?" Di sisi lain, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus menjelaskan bahwa pimpinannya tak hadir di Kunker Komisi 2 karena sedang pergi ke Jakarta. Di Jakarta, Ilyas menyebut Gub Suedi menghadiri acara Basarnas yang dibuka Presiden Jokowi. Gub Suedi, kata Ilyas, baru tiba di Jakarta. Atas hal tersebut, maka acara Kunker DPR RI tersebut hanya dihadiri oleh Sekda Sumut. Jadi, bagaimana menurut Anda? Refli Harun sebut jejak proyek prestasi Anies sengaja dihilangkan PJ Heru. Lah proyek Anfaida ngapain diterusin? Buang-buang anggaran. Biasalah orang sakit hati memang ngawur ngomongnya. Sudah disebutkan semua dosanya. Saya sebutkan dosanya tanpa menyebut orangnya. Formula E, kemudian EKTP elektronik, dana komcat, komando komponen cadangan, ada semua. Jadi semua punya dosa ya? Iya, semua dosa. Dan sekarang tinggal dikapitalisasi saja. Sekarang kalau yang mana paling sedikit dosanya? Ya, betul. atau saya kalau punya kekuasaan, saya tangkap aja orang itu. Ya, ini ibarat permainan bola, kerjasama yang ciamik, sayangnya nggak teliti. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta sengaja dihilangkan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Cara kerja yang diduga tidak fair yang dilakukan Heru ikut disoroti pakar hukum tata negara Refli Harun. Refli mengatakan jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta sengaja dihilangkan dengan cara mencopot beberapa pihak dari posisi penting yang sebelumnya ditugaskan saat Anies menjadi gubernur. Bahkan Sudirman Said telah mengundurkan diri sebagai komisaris di PT Transjakarta demi membantu mengantarkan Anies menjadi presiden. Refli menyoroti pengunduran diri Sudirman Said yang menurutnya tanpa ia mengundurkan diri pun, PJ Gubernur Heru akan tetap mencopot dirinya. Yang terbaru mengenai polemik dilanjutkan atau tidaknya pengembangan jalur sepeda yang sangat ikonik terkait dengan Anies. Menurut Refli, ini malah merusak legasi yang sudah ditinggalkan Anies. Sebagaimana diketahui, Heru juga disebut sebagai orangnya Jokowi karena rekam jejak karir yang disebut dekat dengan Jokowi, termasuk mengenai pemilihan PJ Gubernur kemarin. Saya hanya bisa menduga bahwa tanggapan Refli soal kinerja Heru sebagai bukti ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Refli kepanasan melihat kinerja Heru yang beneran kerja, tidak seperti Anies yang bacot mulu kerjaannya. Mau Heru copoti yang katanya anak buah Anies, ya karena sudah terlihat kinerja atau kualitasnya dalam memegang jabatan di Pemprov DKI, yaitu gak bisa kerja. Samalah dengan junjungannya. Tuh, lihat aja, Tatak Ujiati, tanya, ngapain aja kerjanya? Cuma ngebuzzer kan? Main Twitter mulu tapi minta bayaran gede. Sudirman Said pun sama, orang di Anies ini juga sama. Gak ada sama sekali pengalamannya di dunia transportasi. Tapi oleh Anies diangkat jadi dirut MRT. Selama dia memegang jabatan tersebut, lihat betapa amburadonya MRT. Kecelakaan, mangkrak, pelecehan, dan lain-lain tak serius ditangani, bahkan oleh mereka-mereka yang terkesan didiamkan dan masa bodoh. Jadi wajar jika Heru Budi geram melihat para penyamun ini berada di Pemprov DKI Jakarta dan mengusir mereka. Lagian soal proyek Anies ngapain juga dilanjutkan kalau memang unfaedah? Jika dilihat lebih banyak yang tidak berguna dan kontroversi juga kan? Saya kira banyak banget orang-orang yang disisipkan oleh Anies sebelum dia cabut. Heru
berani melakukan mutasi tersebut tentu bukan hanya tanpa alasan yang kuat. Tapi ya begitulah, Refly Harun selalu memberikan pemikiran yang dangkal untuk menjatuhkan lawan politik yang mempunyai kinerja yang lebih bagus daripada junjungannya. Tidak seperti dirinya, gak becus kerja, akhirnya dipecat juga 2 kali lagi. Atau jangan-jangan apa yang dilakukan PJ Heru memecat anak buah Anies ini menjadikan trauma Refly soal pemecatan ini kambuh. Tak gampang memang melupakan sakitnya dipecat sampai 2 kali malah. Butuh waktu lama untuk menghapus rasa sakit ini. Bahkan bisa jadi lukanya tidak akan pernah hilang selamanya. Bisa jadi makin stres dan kalah. Sungguh menderita sekali memiliki masa lalu pedih seperti ini. Jadi maklumi saja kalau dia koar-koar. Orang-orang mantan pecatan yang gak bisa move on, efeknya memang luar biasa. Lihat saja Refly Harun. Makin lama makin ngawur dan ngomong gak jelas, mirip orang yang sudah putus asa. Kasian sekali kan? Meskipun mereka ini nggak perlu dikasihani karena mereka sadar akan hal ini, tapi sengaja bikin keributan. Jangan berharap mereka nalarnya sehat, meskipun gelar akademis sekudang. Yang ada di otak mereka cuma bagaimana caranya melampiaskan dendam, menyebarkan narasi nggak mutu, dan kontroversi agar situasi politik jadi makin panas. Aduh, bagaimana menurut Anda?